Hai Quickers, selamat datang kembali di QuickTech ID, ini teknologi tanpa basa-basi. Kalian pernah perhatiin nggak? Kita mencolokkan sesuatu ke USB hampir setiap hari. Entah itu ngecas HP, mindahin file dari kamera, pasang keyboard, atau colok flash disk di laptop. Tapi ada pertanyaan yang jarang kita pikirkan. Kenapa bentuk USB selalu berubah? Dan kalau universal serial bus, itu harusnya universal kan? Lantas, kenapa rasanya makin banyak jenisnya? Penasaran? Inilah perjalanan bagaimana port kecil ini bukan cuma jadi konektor, tapi jadi bahasa komunikasi di dunia digital. Lahirnya USB. Sebelum USB hadir, komputer bukanlah perangkat yang ramah pengguna. Menyambungkan printer, mouse, atau kamera digital berarti berhadapan dengan port yang berbeda-beda, dan semuanya punya protokol sendiri. Buat kalian yang dulu sekolah jurusan komputer, pasti ingat, ada serial port untuk modem dan mouse lawas, ada parallel port untuk printer, ada PS2 untuk keyboard dan mouse, dan jika kamu butuh performa tinggi, ada fireware, tapi itu pun tidak universal. Selain bentuknya berbeda-beda, tiap port memerlukan driver manual, dan seringkali komputer harus di-restart hanya untuk mengenali perangkat baru. Komputer bukan hanya tidak user-friendly, dia nggak mau kenal sama sekali. Sementara itu, industri PC memasuki masa transisi. Windows 95 memperkenalkan konsep plug and play, tapi belum ada standar port yang benar-benar mendukung visi itu di dunia nyata. Pada tahun 94 hingga 96, sekelompok peneliti dari Intel, Microsoft, IBM, Compaq, NEC, dan Northern Telecom membentuk aliansi. Mereka menginginkan satu standar kabel untuk semua, satu protokol, satu cara komunikasi, dan satu port universal. Disinilah lahir konsep Universal Serial Bus. Proyek ini dipimpin oleh Ajay Bhatt dari Intel, sosok visioner yang kemudian dikenal publik lewat iklan Rockstar Engineer dari Intel. Tujuan awalnya sederhana tapi ambisius, membuat port yang mudah digunakan, biaya murah untuk produsen, kompatibel di berbagai perangkat, dan mendukung hot plug tanpa restart. Pada tahun 1996, USB 1.0 resmi diluncurkan, dan bersama spesifikasi itu, muncul dua bentuk port pertama, USB Type-A sebagai port host di komputer, USB Type-B untuk perangkat seperti printer dan scanner. Type-A menjadi wajah paling terkenal dari USB, icon kotak yang kita kenal sampai hari ini. Lantas, kenapa bentuknya dibuat seperti itu? Dan bagaimana Type-A bisa bertahan lebih dari 2 dekade tanpa banyak perubahan? USB Type-A, raja port PC. USB Type-A adalah wajah pertama dari revolusi USB. Kotak persegi, tebal, dan terkenal susah dicolok dengan benar dalam satu percobaan. Tapi, di balik bentuknya yang sederhana, ada filosofi desain yang sangat strategis. Saat USB pertama rilis pada tahun 96, ekosistem komputer punya satu aturan penting. Perangkat host harus selalu komputer, bukan perangkat eksternal. Artinya, komputer mengatur aliran data dan daya, sedangkan perangkat lain hanya mengikuti. Dan untuk memastikan arah aliran itu tidak tertukar, USB sengaja dibuat asimetris. Type-A untuk host atau komputer, dan Type-B untuk device seperti printer, scanner, dan hard drive. Desain ini membuat port USB aman dari kesalahan wiring yang bisa menyebabkan korsleting. Dengan kata lain, bentuknya bukan sekedar estetika, tapi proteksi elektronik. Sementara itu, Type-A menjadi standar yang hampir wajib di PC. Selama lebih dari 2 dekade, ia bertahan tanpa berubah bentuk. Tetapi, kecepatan protokolnya meningkat secara drastis. USB 1.0 dan 1.1 memiliki kecepatan 12 Mbps. USB 2.0 memiliki kecepatan 480 Mbps. USB 3.0 memiliki kecepatan 5 Gbps dengan warna khas birunya. Sedangkan USB 3.2 memiliki kecepatan hingga 20 Gbps. Portnya sama, bentuknya sama, tapi di dalamnya arsitektur jalur data makin kompleks. Mulai dari 4 pin sederhana hingga jalur multiple LAN berkecepatan tinggi. Namun, di balik kesuksesannya, Type-A punya satu masalah klasik. Dia tidak reversible. Kamu harus menyelaraskan sisi atas dan bawah secara tepat. Sebuah ritual yang entah kenapa selalu salah 2 kali sebelum benar. Kenapa dia dibuat begitu? Alasannya teknis. Di era 90-an, membuat konektor reversible berarti harga produksi jauh lebih mahal.
dan manufaktur massal PC belum siap. Jadi komprominya, bentuk sederhana, murah, kokoh, tapi satu arah. Dan kompromi ini cukup untuk menjadikan Type A sebagai port default segala perangkat komputer selama lebih dari 20 tahun. Namun, dunia bergerak. Smartphone menyusutkan perangkat, laptop makin tipis, dan kebutuhan daya serta data makin besar. Maka, lahirlah generasi port yang lebih kecil, dimulai dari Type B dan turunannya. USB Type B dan varian mini atau micro, era gadget dan smartphone. Kalau Type A adalah wajah USB di komputer, maka Type B adalah wajah USB di perangkat. Bentuknya lebih kotak dan tebal, sering kita temui di printer, scanner, dan hard drive eksternal generasi awal. Desainnya tidak kebetulan. Bentuk besar dan sudut menonjol membuat konektor lebih stabil, terutama untuk perangkat meja yang tidak sering dicabut pasang. Namun ketika teknologi mulai bergerak dari meja ke saku, Type B mengalami tantangan baru. Perangkat mulai menyusut, kamera digital semakin kecil, MP3 player muncul, dan kemudian smartphone lahir. Port harus lebih kecil, tanpa kehilangan fungsi. Itulah awal era mini USB. Mini B, standar mobile pertama. Sekitar awal 2000-an, Mini B menjadi standar di kamera digital, GPS, dan handphone awal seperti Motorola dan Nokia seri multimedia. Bentuknya lebih kecil, lebih ringan, tapi masih mempertahankan konsep direksional yang sama. Mini B penting bukan karena bentuknya, tetapi karena ia menandai momen ketika USB tidak lagi eksklusif untuk PC. USB menjadi port mobile pertama. Namun, Mini B masih terlalu besar untuk smartphone yang terus menipis. Micro B, standar smartphone global. Pada 2007-2010, Micro B menggantikan Mini B sebagai standar di hampir semua smartphone Android. Konektornya lebih pipih, lebih mudah diproduksi, dan rating durabilitasnya lebih tinggi, hingga 10.000 cycle cabut pasang dibanding Mini B yang sekitar separuhnya. Untuk pertama kalinya, sebagian besar produsen ponsel dunia sepakat menggunakan port yang sama, kecuali iPhone tentunya. Ini adalah era ketika USB benar-benar universal. Tapi, Micro B punya kelemahan mendasar. Yang pertama, tetap tidak reversible. Yang kedua, kecepatannya terbatas, sulit skala ke jalur multilane. Yang ketiga, desain rapuh karena gigi konektor ada di perangkat, bukan di kabel. Dan saat dunia bergerak ke transfer video 4K, pengisian cepat, dan laptop super tipis, USB membutuhkan port yang baru bukan hanya kecil, tapi juga kuat, cepat, reversible, dan fleksibel lintas ekosistem. Jawabannya bukan sekedar evolusi bentuk, tapi evolusi filosofi. USB-C, port serbaguna untuk segalanya. Ketika micro USB menjadi standar global di era smartphone, industri teknologi menghadapi masalah baru. Perangkat semakin cepat, semakin tipis, dan semakin serbaguna. USB-C lahir bukan karena bentuk micro USB yang buruk, tapi karena dunia berubah terlalu cepat. Dirilis tahun 2014, USB-C membawa 3 perubahan besar. Yang pertama, desain reversible. Tidak ada lagi atas bawah, dan tidak ada lagi coba 3 kali baru masuk. Pin disusun simetris, sehingga kabel bisa dicolok dari 2 sisi. Yang kedua, fleksibilitas fungsi. USB-C bukan hanya jalur data. Ia bisa membawa power, data, video, audio, jaringan, hingga mode khusus seperti DisplayPort dan Thunderbolt. Dalam satu port, ia bisa menggantikan charger laptop, HDMI, USB-A, bahkan konektor proprietary pabrikan. Satu port, satu bentuk, banyak identitas. Yang ketiga, arsitektur multilane berkecepatan tinggi. USB-C punya hingga 24 pin, jauh lebih kompleks dari pendahulunya. Sehingga, ia bisa menangani kecepatan dan bandwidth masa depan, bukan hanya standar saat diluncurkan. Karena itu, USB-C bukan sekedar pembaruan bentuk. Ia adalah platform fisik tempat berbagai protokol bertemu. USB 3.x, USB 4, Power Delivery, bahkan Thunderbolt. Sekarang, masalahnya bukan teknologinya, tapi branding dan kebingungannya. Dua kabel USB-C bisa terlihat sama, tapi yang satu hanya bisa 480 Mbps dan yang lainnya bisa sampai 40 Gbps, bahkan bisa mengisi laptop 240 watt. Secara visual sama, tapi secara fungsi, dunia yang berbeda. Dan dari sinilah muncul tahap berikutnya. USB-C bukan lagi sekedar konektor USB.
Tapi, host untuk evolusi protokol baru, termasuk Thunderbolt dan USB 4. Thunderbolt, USB 4, dan era konvergensi. USB-C menjawab suatu masalah besar, bentuk konektor yang serbaguna. Tapi, itu baru setengah dari cerita. Karena setelah bentuknya disatukan, dunia teknologi mengalami tantangan berikutnya. Bagaimana menyatukan bahasa komunikasinya? Selama bertahun-tahun, USB digunakan terutama untuk transfer data dan daya. Sementara dunia profesional seperti kamera RAW, monitor 4K, workstation, dan GPU eksternal mengandalkan jalur lain, Thunderbolt. Thunderbolt awalnya dikembangkan oleh Intel dan Apple sebagai antarmuka kecepatan tinggi berbasis PCIe dan DisplayPort. Ia bukan cuma USB lebih cepat, tapi jalur yang bisa mengalirkan data, video, dan bahkan akselerator eksternal dalam bentuk kabel. Masalahnya, portnya beda dan ekosistemnya terpisah. USB adalah dunia mass market, sedangkan Thunderbolt adalah dunia profesional. Titik temu ini terjadi pada tahun 2015 sampai tahun 2020, ketika Thunderbolt 3 beralih ke form factor USB-C. Dunia mulai bergerak ke satu konektor fisik untuk hampir semua protokol. Lalu, pada tahun 2019, Intel membuka spesifikasi Thunderbolt untuk membantu standar baru, USB 4. USB 4 bukan sekedar upgrade numerik. Ia adalah penyatuan arsitektur, kompatibel Thunderbolt, jalur multilane, bisa membawa DisplayPort dan PCIe, hingga puluhan gigabit per detik. Dengan kata lain, USB 4 adalah generasi USB pertama yang bukan hanya sekedar lebih cepat, tapi dirancang untuk berbagai ekosistem dengan Thunderbolt. Dan hari ini, kita berada pada titik yang unik. Portnya sama, USB-C, kabelnya mirip, protokolnya mulai bersatu. Namun, konvergensi ini datang dengan harga, yaitu branding yang membingungkan. Misalnya, USB 3.2 Gen 1, Gen 2, dan Gen 2 Cross 2. Selain itu, ada juga USB 4, USB 4 version 2, Thunderbolt 4, dan ada juga Thunderbolt 5. Semuanya bisa memakai port dan bentuk fisik yang sama. Secara visual identik, secara fungsi, levelnya berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat tren sejarahnya, arahnya jelas. Kita sedang bergerak menuju satu port yang menangani hampir semua hal, dari pengisian daya hingga GPU eksternal. Dan itu membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau protokolnya makin cepat, apakah kabelnya bisa mengikuti? Kecepatan, power delivery, dan kekuatan tersembunyi kabel USB. Sejak awal, USB dirancang bukan hanya untuk transfer data, tapi juga untuk memberi daya ke perangkat. Di era USB 1.0 dan 2.0, dayanya kecil, sekitar 2,5 watt, sekitar cukup untuk mouse, flash disk, dan kamera sederhana. Tapi ketika teknologi berubah, kebutuhan energi ikut berubah. Smartphone butuh fast charging, laptop butuh daya lebih besar, monitor eksternal bahkan bisa menyedot puluhan watt. Disinilah USB berevolusi. Dari sekedar jalur data, berubah menjadi infrastruktur daya. USB Power Delivery, Game Changer, Energy Portable. USB Power Delivery atau USB PD memperluas daya hingga 100 watt pada PD generasi awal. Selanjutnya 140 watt pada PD 3.1, bahkan hingga 240 watt untuk standar extended powering. Untuk pertama kalinya, satu kabel bisa mengisi laptop, mengisi power bank, mengisi monitor, dan sebaliknya. Laptop bisa memberi daya ke aksesoris. Daya bukan lagi aliran satu arah, tapi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Perangkat berbicara dulu, menentukan arah dan kapasitas daya, baru memberi listrik. Kecepatan, dari megabit ke puluhan gigabit. Jika USB dulu hanya membawa data periferal, sekarang ia membawa jalur berkecepatan tinggi. USB 2.0 memiliki kecepatan 480 megabit per second. USB 3.x 5 hingga 20 gigabit per second. USB 4 memiliki kecepatan 40 gigabit per second. Sedangkan USB 4 version 2 dan Thunderbolt 5 memiliki kecepatan 80 sampai 180 gigabit per second. Ini bukan lagi sekedar transfer file, tapi infrastruktur video RAW 6K, SSD eksternal, networking, sampai GPU eksternal. Kabel USB bukan lagi kabel biasa. Dulu, kabel USB hanya tembaga dan plastik. Hari ini, banyak kabel USB-C berisi multiple lane differential pairs. Ada juga chip control e-marker, shielding berlapis, bahkan repeater aktif di dalam kabel.
Itulah sebabnya dua kabel yang terlihat identik bisa punya kemampuan yang sangat berbeda. Dan di titik inilah perjalanan USB mencapai dilema modern. Kita punya satu port untuk semuanya, tapi kompleksitasnya membuat pengguna sulit tahu mana kabel yang tepat. Rekap singkat jenis-jenis USB. Oke, sebelum kita tutup, mari kita rekap cepat setiap generasi USB, supaya kalian tahu mana yang cocok dipakai, atau bisa juga buat kalian semakin bingung. Pertama, USB generasi awal, USB 1.0 dan USB 1.1, dari tahun 96 sampai tahun 98. Di era ini, USB masih sederhana, cuma buat mouse, keyboard, dan printer awal. Dua kecepatannya ada low speed di 1,5 megabit per second dan full speed di 12 megabit per second. Bentuk konektornya masih klasik, Type A di sisi komputer dan Type B untuk perangkat. Daya maksimalnya cuma 2,5 watt, terlalu kecil untuk mengisi daya, tapi cukup untuk peripheral ringan. Lanjut ke USB 2.0 di tahun 2000, versi yang paling lama bertahan. Kecepatannya naik jauh ke 480 megabit per second, dan mulai muncul konektor yang lebih kecil, mini USB, lalu micro USB, yang jadi standar smartphone selama bertahun-tahun. Dayanya masih 2,5 watt, tapi di era ini mulai muncul standar baterai charging yang memungkinkan sampai sekitar 7,5 watt untuk pengisian perangkat kecil. Masuk USB 3 atau era super speed. USB 3.0 hadir tahun 2008 dengan kecepatan 5 gigabit per second. USB 3.1 naik jadi 10 gigabit per second. Dan USB 3.2 mendorong sampai 20 gigabit per second. Secara desain, banyak perangkat masih pakai Type A dengan warna biru yang khas, Type B tebal, dan micro B versi gendut. Namun, ini juga era kelahiran USB Type-C, port reversible yang pelan-pelan menggantikan semuanya. Dan catatan pentingnya, daya sebesar 60-100 watt bukan fitur USB 3, melainkan fitur USB-C dengan power delivery. Terakhir ada USB 4, generasi yang akhirnya menyatukan semuanya. USB 4 eksklusif memakai Type-C dan membawa kecepatan 20-40 gigabit per second. Lalu, versi terbaru, USB 4 version 2.0 bisa mencapai 80 bahkan 120 gigabit per second secara asimetris. Di sini, USB bukan lagi sekedar transfer file, tapi satu jalur yang bisa mengalirkan data, video, dan daya sekaligus. Seringkali berbasis teknologi Thunderbolt. Sekarang, bagaimana dengan simbol-simbolnya? Singkatnya, logo Trisula menandakan USB standar, biasanya USB 2. Logo Trisula dan tulisan SS, SS10, atau SS20 artinya super speed, 5, 10, atau 20 gigabit per second. Icon baterai dengan logo USB di tengahnya menandakan port tersebut mendukung power delivery. Sedangkan logo USB di samping icon baterai menandakan port tersebut mendukung fitur power off charging. Kalau icon petir menunjukkan port fast charging, biasanya 2,1 atau 2,4 ampere. Icon petir dengan panah ke bawah menandakan logo Thunderbolt. Icon huruf D hitam dan P di tengahnya berarti port ini bisa mengeluarkan sinyal DisplayPort ke monitor. Sedangkan simbol bulat dengan angka di tengahnya seperti 40 atau 80 menunjukkan USB 4 dengan kecepatan 40 atau 80 gigabit per second. Begitulah evolusi singkat USB, dari konektor printer jadul sampai jadi port yang bisa mengisi laptop gaming, sekaligus mengirim video ke monitor. Sekarang, kamu sudah tahu, tapi tetap harus hati-hati, karena bentuk yang sama belum tentu fungsinya sama. Sedikit plot twist, selain mini dan micro USB Type A dan Type B, ternyata ada juga mini dan micro USB Type AB. Ini bukan gabungan fisik antara Type A dan Type B, tapi konektor yang bisa berperan sebagai host maupun device, khusus buat standar USB on the go. Udah mirip kayak golongan darah aja ya. Kenapa mereka nggak buat Type O sekalian, agar bisa transfer data ke semua perangkat? Tunggu dulu. Jangan-jangan Type-C sebenarnya adalah USB Type O? Pada akhirnya, USB bukan cuma sekedar benda kecil yang kita colok ke laptop. Ia adalah bahasa komunikasi antar perangkat. Cara manusia menyatukan dunia digital yang awalnya terpisah-pisah. Dan di tengah semua grinding yang membingungkan, jenis USB apa yang paling sering bikin kalian bingung? Atau momen apa yang bikin kalian sadar kalau dunia colokan sedang berubah? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Akhir kata, seperti biasa, Quick Tech ID, inti teknologi tanpa basa-basi.